Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam- Kami bertiga dari kelompok SIG, Sistem Informasi Geografis. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami menggunakan Quantum GIS. Di sini tema yang kami ambil adalah tingkat pendidikan di wilayah Jakarta, di wilayah Jawa Jawa Tengah ya, Jawa Ya. Tengah melalui yang di melalui tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk pemaparan Quantum GIS akan dijelaskan oleh Catur. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kami mengangkat tema tentang tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Eh, untuk data ini mencakup tiga jenis informasi tematik tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, angka melek huruf, dan jumlah fasilitas pendidikan di setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dalam proyek ini, kami memvisualisasikan data pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan peta tematik. Shuffle yang berisi batas-batas wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah akan diunduh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS dan diimpor ke dalam aplikasi QGIS bersama dengan data non-spasial tentang pendidikan yang relevan. Data tingkat pendidikan akan menunjukkan presentasi penduduk yang telah menyelesaikan berbagai tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, angka melek huruf, akan menggambarkan presentasi. Sementara data fasilitas pendidikan akan menampilkan jumlah sekolah atau institusi pendidikan di setiap kabupaten atau kota. Adapun tiga peta tematik akan dibuat eh, dengan tiga tingkatan. Yang pertama, peta tingkat pendidikan menampilkan presentasi penduduk yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Gradasi warna akan digunakan untuk menunjukkan variasi presentasi. Peta angka melek huruf menunjukkan presentasi penduduk yang bisa membaca dan menulis setiap kabupaten kota dengan warna yang berbeda untuk presentasi yang berbeda. Peta fasilitas pendidikan menampilkan jumlah sekolah atau institusi pendidikan di setiap kabupaten atau kota menggunakan simbol yang berbeda atau ukuran simbol yang bervariasi. Setiap peta akan dilengkapi dengan legenda dan background warna yang kontras untuk memudahkan interpretasi data. Proyek ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang mendalam mengenai distribusi tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan informasi ini, analisis sosial dan perencanaan kebijakan dapat dilakukan lebih efektif oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Alvin. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan berdasarkan laporan. Di sini ada jenis data tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tugas peta tematik menggunakan Quantum GIS, saya memilih data kita memilih data mengenai tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Data ini mencakup tiga jenis informasi tematik tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, angka melek huruf, dan jumlah fasilitas pendidikan di setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dalam proyek ini kami akan memvisualisasikan data pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan peta tematik seperti yang tadi sudah dimaparkan oleh Caturi. Eh, Shape Life yang berisi batas-batas wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah akan diunduh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS dan diimpor ke dalam Quantum GIS bersama dengan data non-spasial tentang pendidikan yang relevan. Data tingkat pendidikan akan menunjukkan presentasi penduduk yang telah menyelesaikan berbagai tingkat pendidikan, termasuk SD, SMA, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Angka melek huruf akan menggambarkan presentasi penduduk yang bisa membaca dan menulis. Sementara data fasilitas pendidikan akan menampilkan jumlah sekolah atau institusi pendidikan di setiap kabupaten atau kota.
Untuk selanjutnya, tiga peta tematik akan dipaparkan eh, oleh Zulia Tri Lestari. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Alvin. Eh, di sini saya ingin menjelaskan ada 3 peta tematik akan dibuat. Yang pertama ada peta tingkat pendidikan, menampilkan presentasi penduduk yang telah menyesuaikan tingkat pendidikan tertentu. Gradasi warna akan digunakan untuk menunjukkan variasi presentase. Yang kedua ada peta angka melek huruf, menunjukkan presentasi penduduk yang bisa membaca dan menulis di setiap kabupaten atau kota dengan warna yang berbeda untuk presentasi yang berbeda. Lalu yang ketiga ada peta fasilitas pendidikan, menampilkan jumlah sekolah atau institusi pendidikan di setiap kabupaten atau kota menggunakan simbol yang berbeda atau ukuran simbol yang bervariasi. Di setiap peta akan dilengkapi dengan legenda dan background warna yang kontras untuk memudahkan interpretasi data. Proyek ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang mendalam mengenai distribusi tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan informasi ini, analisis sosial dan perencanaan kebijakan dapat dilakukan lebih efektif oleh pemerintah daerah dan memangku kepentingan lainnya. Rincian data, 1. Tingkat pendidikan. Presentasi penduduk yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, ada angka melek huruf, presentasi penduduk yang bisa membaca dan menulis di setiap kabupaten atau kota. 3. Fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah atau institusi pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di setiap kabupaten atau kota. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Caturi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Zulia. Eh, Berikut ini merupakan gambaran peta tematik yang sudah kami rancang dan sudah dibedakan juga untuk gradasi warnanya. Lalu pada peta yang memiliki warna merah muda atau pink ini merupakan peta Jawa Tengah. Adapun tingkat pendidikan jumlah populasi tingkat pendidikan yaitu SD itu ada 8.428, SMP ada 3.639, SMA ada 1.292, angka melek hurufnya 99,97, fasilitas pendidikan ada 13,279. Adapun tujuan peta tematik ini adalah untuk memberikan gambaran visual mengenai distribusi tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan peta tematik, kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin membutuhkan perhatian lebih dalam hal pendidikan dan fasilitasnya. Data ini sangat berguna untuk analisis sosial, perencanaan kebijakan pendidikan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Caturi Khairani dan kedua rekan saya yaitu Alvin Nurrahman dan Zulia Trilestari telah selesai memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.